Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Hartati selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Al-Hadis dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Farid selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi dan diskusi kali ini. Hari ini yang bertugas melakukan presentasi adalah kelompok 2 dengan materi kehujahan hadis menurut para pembela dan penentangnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farid Fadilah. Perkenalkan, nama saya Eka Erika. Perkenalkan, nama saya Devi Septiana Rahmadati. Baik, adapun rangkaian presentasi hari ini dimulai dari sesi pembukaan, sesi presentasi, sesi diskusi, dan juga sesi penutup. Mari kita buka presentasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sesi kedua yaitu presentasi yang akan dibawakan oleh kami bertiga. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian abstrak. Hadis dalam kehujahan hukum Islam sangatlah kuat dan menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Kedudukan hadis sangatlah penting dalam istinbat hukum Islam karena penjabaran Al-Quran penuh penjelasan. Keduanya merupakan pedoman hidup, sumber hukum dan ajaran hukum Islam. Tantangan terbesar dalam kajian hadis adalah menampik isu-isu yang diberikan para orientalis yang mengancam akan eksistensi dari hadis tersebut. Hadis dianggap tidak bisa dipercayai secara keseluruhan sebagai sumber ajaran dan perilaku Nabi sendiri. Akan tetapi, eksistensi hadis tetap menjadi kuat dengan adanya pemikiran-pemikiran Islam yang menampik tuduhan dari para orientalis. Lanjut ke pendahuluan, hadis merupakan sumber hukum kedua setelah kalamullah atau Al-Quran. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, hadis sangat diperlukan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Hukum telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah untuk menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran atau bayan. Oleh sebab itu, hadis dengan Al-Quran mempunyai hubungan yang erat. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dan termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis kehujahan hadis yang memuat bayan takrir, bayan tafsir, bayan at-tashri', bayan al-nas. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama, pengertian kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah suatu keadaan hadis yang wajib dijadikan suatu dasar hukum dan menempatkannya pada posisi setelah Al-Quran. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang kehujahan hadis ialah apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Kehujahan hadis terbagi menjadi dua, yaitu argumen normatif dan argumen historis. Argumen normatif menurut Ajaz Al-Khatib dalam usul al-hadis, argumen yang menunjukkan bahwa sunnah merupakan satu di antara sumber penetapan hukum yang digali dalam syariat Islam. Contoh dalilnya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Allah serta ulul amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian ini lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, argumen historis adalah argumentasi tentang kehujahan hadis sebagai sumber dalam penetapan hukum. Dapat dilihat dari berbagai peristiwa yang terjadi di kalangan para sahabat Nabi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Contohnya, Abu Bakar menjawab, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila memberi sesuatu makanan kepada seorang nabi, kemudian nabi itu wafat, maka dia akan menjadikannya berpendapat akan mengembalikannya kepada kaum muslimin. Atas jawaban Abu Bakar tersebut, Fatimah berkata, terhadap engkau dan apa yang kau dengar dari Rasulullah SAW itu saya dapat mengerti. Baik, selanjutnya masuk ke materi yang kedua. Ini ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan. Yang pertama, bayan takrif. Fungsi bayan takrif ialah memantapkan dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan Al-Quran sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi, seperti hadis tentang sholat, zakat, puasa, dan haji yang tertulis dalam Al-Quran. Contoh, hadis Nabi tentang melihat untuk puasa Ramadan. Artinya, berpuasalah kamu setelah melihat bulan dan berbukalah kamu
sesudah melihatnya. Hadis ini juga menguatkan firman Allah sebagai berikut. Artinya, barang siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Yang kedua ada bayan tafsir. Bayan tafsir berarti menjelaskan yang maknanya samar rinci. Ayat yang maknanya global atau mengkhususkan untuk maknanya umum. Bayan tafsir terbagi menjadi 3 fungsi. Yaitu yang pertama, tafsir al-mujmal. Berfungsi menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah dan hukum-hukumnya dari segi praktik, syarat dan waktu tata cara seperti dalam sholat. Oleh karena itu, Rasulullah melalui hadisnya menafsirkan dan menjelaskan seperti hadis berikut. Artinya, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Hadis ini menerangkan kemujmalan Al-Quran tentang sholat. Firman Allah artinya, dan didirikan sholat, tunaikan zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. Yang kedua, tafsir al-am, ialah hadis yang berfungsi untuk mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Contoh, Rasulullah bersabda, artinya seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan yang tidak mewarisi seorang muslim. Hadis yang mentahsis firman Allah mewasiatkan hak anakmu laki-laki adalah 2 laki-laki dan anakmu yang perempuan. Dalam ayat tadi tanpa terkecuali atau berlaku umum bahwa sebuah anak mendapatkan warisan. Yang ketiga, takkid al-mutlaq. Takkid al-mutlaq berfungsi hadis yang membatasi kemutlakan hukum dalam Al-Quran. Contoh hadis yang membatasi ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak adalah sebagaimana sabda Rasulullah. Artinya, Rasulullah didatangi seorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangannya. Hadis ini mentakkid firman Allah yang berbunyi artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah ayat 58. Yang ketiga, bayan at-tasydiri. Fungsi hadis yang ketiga terhadap Al-Quran yaitu sebagai bayan at-tasydiri atau sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja. Contohnya seperti hadis tentang zakat fitrah sebagai berikut. Artinya, Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syah kurma atau gandum pada setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Yang keempat ada bayan al-nas. Kata al-nas berarti membatalkan, memindahkan dan mengubah. Yang dimaksud hadis berfungsi sebagai bayan al-nas terhadap Al-Quran dan menghapus ketentuan-ketentuannya. Ada beberapa para ulama yang menolak fungsi hadis ini, tetapi ada beberapa ulama juga yang membolehkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Ulama yang membolehkan itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Ibnu dan sebagai pengikut aliran Zahiriyah berpendapat bahwa segala macam hadis sahih dapat menas Al-Quran. 2. Aliran Mu'tazilah berpendapat hadis mutawir yang dapat menas ayat Al-Quran. Selanjutnya ada materi pengertian ingkar as-sunnah. Arti etimologis. Kata sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ingkaro, yang memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah tidak mengakui dan tidak menerima, baik lisan dan di hati. Juga seperti terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 83, yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Kata ingkar dapat disimpulkan secara etimologis, diartikan menolak, tidak mengakui, tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor tidak tahuannya atau faktor lain. Selanjutnya ada arti terminologi. Berikut ini ada dikemukakan pengertian ingkar sunnah menurut para ahli sebagai berikut. A. Paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Yang B. Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis maupun secara formal, dikodifikasi
dikodifikasikan para ulama baik secara totalitas, mutawatir maupun ahad. Selanjutnya ada argumen ingkar as-sunnah ataupun modern memiliki argumen-argumen yang disajikan sebagai landasan pemikiran dalam mempertahankan paham mereka. Argumen yang mereka kemukakan terbagi dua. Yang pertama ada argumen nakli. Yang dimaksud argumen-argumen nakli tidak hanya berupa ayat-ayat Al-Quran saja, tapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Argumen dari ayat-ayat Al-Quran yang mereka gunakan antara lain. Yang pertama ada Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua ada Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 yang artinya tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan dalam Alkitab atau Al-Quran. Menurut para pengingkar Al-Sunnah, kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran telah mencakup segala sesuatu berkenaan dengan ketentuan agama. Dengan demikian, tidak diperlukan keterangan lain, misalnya dari sunnah. Selanjutnya ada argumen akli. Cukup banyak juga argumen-argumen yang termasuk akli yang telah diajukan oleh para pengingkar sunnah. Di antaranya sebagai berikut. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Dan selanjutnya dalam sejarah, umat Islam telah mengalami kemundurannya karena terpecah-pecah, dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Selanjutnya menurut Dr. Taufik Sidki, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatatan hadis terjadi setelah Nabi wafat, sehingga dimungkinkan akan perusakan dan permainan hadis pada masa pencatatannya. Selanjutnya ingkar as-sunnah pada masa klasik. Sikap penampikan atau pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah SAW yang dilengkapi dengan argumen pengukuhan muncul pada penghujung abad kedua Hijriah. Pada awal masa Abbasiyah, pada masa ini bermunculan kelompok ingkar as-sunnah. Menurut Imam Syafi'i ada 3 kelompok ingkar as-sunnah, antara lain Khawarij, Syiah, dan Mu'tazilah. Secara garis besar, Muhammad Abu Zuhrah berkesimpulan bahwa terdapat 3 kelompok pengingkar sunnah yang berhadapan dengan Asy-Syafi'i, yaitu golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi SAW, golongan yang menolak sunnah kecuali bila sunnah memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Terus mereka yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan hanya menerima sunnah yang berstatus mutawatir. Selanjutnya ada ingkar as-sunnah pada masa modern. Tokoh-tokoh ingkar as-sunnah modern yang terkenal adalah Ghulam Ahmad Parvez dari India dan Taufik Sidki dari Mesir, Rasyad Khalifah kelahiran Mesir yang menetap di Amerika Serikat, dan Qasim Ahmad. Sebab utama ingkar sunnah modern adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat pada awal abad ke-19 di dunia Islam. Para kolonialis memperdaya dan melemahkan Islam melalui penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan paham dasar Islam. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Kesimpulan dari kehujaan hadis adalah hadis yang memiliki kedudukan sangat penting dalam hukum Islam. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, dan hadis juga berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas dan menguatkan hukum-hukum dan hal-hal lain yang ada di Al-Quran. Al-Quran dan hadis juga tidak dapat dipisahkan, keduanya ibarat isi mata uang. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Serevina. Pertanyaannya, bagaimana metode ulama menetapkan naskah atau penghapusan hukum dalam ayat Al-Quran atau hadis? Metode ulama dalam menetapkan nas atau penghapusan hukum dalam ayat Al-Quran atau hadis dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, ulama mencari adanya pertentangan yang jelas antara dua dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jika dalil tersebut bisa diharmonisasikan, maka nas tidak diterapkan. Namun jika tidak ada cara untuk menyatukan kedua dalil, barulah nas dipertimbangkan. Yang kedua, ulama memastikan urutan kronologis dalil dengan cara mengetahui tarikh atau waktu turunnya ayat atau hadis. Dalil yang datang belakangan dapat menggantikan dalil yang muncul lebih dahulu. Selain itu, nas hanya berlaku pada hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah atau perbuatan manusia, dan tidak berlaku pada hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau akhlak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibnu. Sebutkan persamaan dan perbedaan argumen normatif dan historis. Persamaannya, argumen normatif dan argumen historis yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah SAW. Perbedaannya, yang pertama,
Kalau argumen historis berfokus pada fakta dan peristiwa masa lalu, suatu ketika Abdurrahman bin Yazid pernah melihat seorang laki-laki melakukan ihram di musim haji dengan menggunakan pakaian berjahit. Abdurrahman lalu memberi petunjuk kepada orang tersebut agar melepas pakaiannya dan memintanya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau argumen normatifnya berkaitan dengan sengketa sebidang tanah antara Banu Umayyah dan Al-Zubair yang berselisih mengenai sungai kecil di Syarj di Hara. Dari perselisihan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melerai dan memberikan keputusan bahwa Syarj itu milik Al-Zubair. Banu Umayyah merasa keberatan dan tidak menerima akan keputusan tersebut. Contoh suratnya ada dalam surah An-Nur ayat 48. Wa idza da'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqam minhum mu'ridun. Artinya, dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulullah agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Contoh surat dari argumen historis. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afallahu ala rasulihi ahlihil qura falillahi walirasuli wallazi qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil kay la yakunu zuwalatam bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallahu syadidul iqab. Sadaqallahul. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad, yaitu pertanyaannya, mengapa ingkar as-sunnah dianggap masalah serius dalam Islam? Mengingkari sunnah dapat dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap petunjuk Allah yang disampaikan melalui Nabi. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, sehingga pengingkarannya dapat mengarah pada penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Jadi, mengapa ingkar as-sunnah dianggap masalah serius itu adalah orang yang ingkar as-sunnah adalah orang yang mengingkari dan menyimpang kepada ajaran-ajaran Islam. Mungkin sekian. Baik, acara sesi tanya jawab telah selesai. Kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu sesi penutup. Marilah kita tutup acara kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.